Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Dan saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, supaya Anda semua dalam keadaan sehat, dan kita semua memiliki haus lapar akan Tuhan, terutama kebenaran firman Tuhan. Yuk mari kita siapkan hati kita dimanapun kita berada untuk kita kembali belajar firman Allah bersama-sama dalam renungan pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, anugerahkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami buka hati kami kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, ajar kami kebenaran-Mu, dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Urapi kami dan berbicaralah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, bekerjalah di tengah kami. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak Anda kembali untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Allah, di mana saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-41, dimulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Nah, di mana Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 20, saya memberikan judul khotbah ini adalah Tuhan adalah penolong kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa ada hal-hal yang saya ketika pelajari, dan saya menemukan bagaimana Tuhan itu menjadi sebuah penolong, khususnya bukan cuma bagi bangsa Israel, tapi bagi kita semua. Yesaya 41 ini dengan jelas menyatakan bahwa Dia adalah gembala kita dan Dia juga adalah penolong kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita dalam situasi apapun. Nah, ketika saya baca dan renungan kini, ada beberapa hal yang Allah akan lakukan kepada kita umatnya. Yang pertama, saudara, dikatakan bahwa janganlah takut. Saudara, saya percaya bahwa ayat ini berkata, ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan kamu, bahkan akan menolong engkau, dan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Saya yakin dan percaya bahwa ayat ini penting sekali buat kita, di mana saya yakin dan percaya bahwa yang pertama, Allah akan menolong kita untuk mengalahkan ketakutan dalam kehidupan kita. Saya tahu musuh utama umat Tuhan kala itu bukan cuma bangsa lain yang menjajah mereka atau yang mau berperang kepada mereka, tapi ada sebuah momok yang lebih lagi daripada musuh yang kita bisa lihat secara fisik atau yang kita bisa lihat secara visual, yaitu sesuatu yang kita nggak bisa lihat, tapi itu menjadi sesuatu yang mengerikan kalau kita nggak berhasil mengalahkannya, yaitu apa? Ketakutan. Banyak orang takut akan masa depan, padahal mereka belum menjalani masa depan itu. Banyak orang takut akan nanti di hari tuanya seperti apa, nanti kalau dia sudah menikah seperti apa, padahal mereka belum menikah. Tapi mereka takut. Ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan, padahal mereka belum menjalani apa yang mereka takutkan. Nah, takut nanti saudara kalau gagal, padahal mereka belum mencoba dan belum mengalami kegagalan. Tapi ini menjadi sebuah momok. Dan saya yakin dan percaya hari ini melalui renungan pagi, Tuhan mau menolong setiap kita. Dimanapun kita berada, Tuhan akan menolong kita, dan Dia akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Yang pertama, Dia mau pastikan bahwa Dia akan memampukan kita mengalahkan sebuah rasa takut dalam kehidupan kita. Nah, ketakutan itu adalah sebuah kondisi emosional batinia manusia yang muncul sebagai reaksi terhadap sesuatu keadaan dari luar dirinya yang mengancam ketenangan, kemampuan, dan kehidupan sendiri. Nah, saya berdoa supaya hari ini kita harus bisa mengalahkan ketakutan. Salah satunya dengan memiliki iman percaya kepada Allah. Saya sering khotbah dan saya sering ngomong, iman kita harus lebih besar daripada ketakutan kita. Kalau iman kita lebih besar dari ketakutan kita, maka yang muncul adalah iman dan kita akan mengalami kemenangan. Sementara kalau ketakutan kita lebih besar daripada iman kita, maka yang menguasai pikiran kita, hati kita adalah ketakutan, dan kita selalu akan mengalami intimidasi dan kita akan terus kalah dalam banyak hal. Kenapa? Karena sebenarnya kita kalah oleh karena ketakutan kita sendiri, saudara. Ada begitu banyak orang yang harusnya Tuhan sudah memberikan sebuah rancangan yang luar biasa, kesuksesan di depan mata. Ada orang-orang yang Tuhan sudah bawa mereka untuk mengalami banyak hal yang dahsyat sekali,
Tapi karena mereka takut untuk melangkah, mereka takut untuk percaya, akhirnya mereka tidak mengalami semuanya. Anda bisa bayangkan ketika Allah berbicara kepada Abraham pertama kali dalam Kejadian pasal 12. Can you imagine kalau hari itu Abraham takut karena dia nggak tahu kemana dia pergi. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Nanti gimana kalau gagal? Gimana kalau nggak bisa? Dan sebagainya. Maka Abraham nggak akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Tapi Abraham dengan iman, dia melangkah. Itu sebabnya saya percaya one of the prototype tokoh iman yang luar biasa adalah Abraham. Itu sebabnya dia disebut bapak orang beriman. Bahkan dikatakan sekalipun dia masih umurnya udah tua sekali, dan Sarah waktu itu kondisinya mati haid, dalam artian dia nggak bisa punya anak. Tapi Alkitab mencatat terhadap janji Allah dia nggak ragu, justru dia memperkuat imannya, kepercayaannya kepada Allah. Dan Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Tahukah Anda bahwa Tuhan mau menolong hidup kita, terutama lepas dari semua ketakutan. Karena ketakutan ini menjadi sebuah momok yang mengerikan dalam hidup kita, yang menggerogoti iman kita, sehingga iman kita tidak bekerja. Padahal tahukah saudara, mujizat terjadi karena iman. Iman adalah kita percaya dengan apa yang Tuhan janjikan, walaupun kita nggak lihat, tapi kita percaya. Dan sekali lagi dalam menjalani hidup, kita harus punya iman lebih besar dari ketakutan kita. Kita harus terus membuat iman kita makin besar. Gimana caranya? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Itu sebabnya salah satunya melalui renungan pagi, melalui perenungan firman Tuhan. Perenungan yang Anda baca itu akan memunculkan iman Anda, menguatkan iman Anda. Dan saya percaya ketika ada iman, mujizat pasti terjadi dalam hidup Anda. Pastikan ini yang pertama, Tuhan akan menjadi penolong kita. Dan yang pertama, dia menolong kita mengalahkan semua rasa takut kita, menolong kita untuk menang atas ketakutan kita. Dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan memberikan kita kemenangan dengan mengalahkan ketakutan dalam hidup kita, iman kita lebih besar daripada ketakutan, maka saya percaya hidupmu akan mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Saya berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada, yuk kalahkan semua ketakutan dengan iman, percaya kepada Allah. Perbanyak meditate the word of God, perbanyak dengar firman Allah, baca firman Allah, renungkan, karena itu akan membuat iman Anda lebih kuat dan iman Anda akan bertumbuh. Ketika ada iman, saya percaya ketakutanmu akan sirna, ketakutanmu akan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Anda baca dan renungkan, saya menemukan ada beberapa hal lagi. Yang kedua, saya percaya satu hal, Alkitab mencatat ayat yang ke-15, 16, dikatakan seperti ini, saudara. Ayat yang ke-15, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam yang baru dan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Yang kedua, dia akan menjadi penolong kita, bukan cuma melepaskan kita dari semua rasa takut, tapi yang kedua, Allah akan membuat kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saya percaya ada begitu banyak orang, dia sedih, dia takut, sehingga dia nggak bisa bersuka cita, bersorak-sorai. Tapi Allah akan menolong kita. Allah akan melakukan hal yang dahsyat terhadap musuh-musuh kita, dan maka kita akan bersorak-sorai. Dia menjadi penolong kita, bukan cuma mengalahkan rasa takut, tapi akan memampukan kita untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Bersorak-sorai karena Tuhan, di dalam Tuhan, karena dia menjanjikan kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, Allah sebagai penolong kita, itu apa yang ia lakukan menolong kita? Ayat 17, orang-orang sengsara, orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Ini pertolongan yang tiga. Bagaimana kita belajar Allah menjadi penolong kita. Dia bukan cuman memberikan kita mengalahkan ketakutan, bukan cuman membuat kita bersorak-sorai di dalam Tuhan, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita, umatnya. Tuhan janji bahwa sekalipun apapun yang terjadi dalam hidupmu, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika dalam kesusahan, kekeringan, kekurangan air dan semua, Allah akan tetap menolong kita, dan dia akan menjadi penolong sejati.
dan dia tidak akan meninggalkan kita. Saya percaya penolong sejati tidak akan meninggalkan orang yang akan ditolongnya, dan dia selalu ada buat orang yang mau ditolong, dan itulah Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Saya percaya Tuhan adalah penolong kita yang ajaib. Sekali lagi saya berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada saat ini, saya berdoa supaya Tuhan benar-benar menjadi penolong kita, di mana Dia akan mengalahkan ketakutan kita, memberi kita kemampuan untuk mengalahkan semua ketakutan dalam kehidupan kita, dan Dia juga akan membuat Anda dan saya bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan Dia juga akan meyakinkan bahwa Dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Saya yakin dan percaya hari ini teman-teman semua dimanapun Anda berada, percaya bahwa Tuhan akan datang menjadi penolong dalam hidup kita. Yang perlu Anda lakukan cuma satu, berseru-seru kepada Tuhan, panggil namanya, berseru kepada Dia. Dia cuma sejauh doa, Dia akan datang dalam hidupmu dan Dia akan menjadi penolongmu. Saya berdoa dari tempat ini, ketika Anda semuanya berseru sama Tuhan, datang sama Tuhan, biar hari ini Tuhan akan menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan menjadi penolong sejati dalam kehidupan kami. Hamba berdoa tolong kehidupan semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka membutuhkan pertolongan apapun, Tuhan Engkau datang menjadi penolong buat mereka. Hari ini kami bersyukur biar kami bisa mengalahkan semua ketakutan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kami dengan sorak-sorai, sehingga kami bisa bersorak-sorai dalam Tuhan. Dan kami yakin dan percaya janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan hamba berdoa sertai setiap kami. Berikan kami kemenangan atas segala ketakutan, dan biar kami bisa bersorak-sorai dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, bless all your people dimanapun mereka berada. I speak life, healing, restoration, and breakthrough upon them in Jesus' name. Amen, amen. God bless you. Dan saya berdoa dari tempat ini sekali lagi, biar engkau mengalami pertolongan Tuhan yang sejati. Sampai ketemu dalam acara Renungan Pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.